Hari Minggu adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya boleh tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Ketemu lagi nih sama Kak Ivana sebagai MC ibadah minggu kita pagi hari ini. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, kita terlebih dahulu berdoa. Ayo semuanya, sikap berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih Tuhan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih karena kami masih bisa dapat bangun pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang hadir di hati dan pikiran kami, supaya kami boleh dapat fokus mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, sekarang kita mau mengangkat satu buah pujian supaya makin semangat nih ibadah paginya. Kita mau bernyanyi lagu Duduk Senang Berjalan Senang. Adik-adik boleh sambil bangkit berdiri ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke, tadi kita udah nyanyi lagu yang semangat. Sekarang adik-adik udah boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu lagi sebagai lagu pengantar firman Tuhan kita. Judulnya adalah Firman Tuhan Ku Dengar. Boleh sambil sikap berdoa ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyikan sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memasuki pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau mengawalinya dengan doa. Jadi adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama tundukkan kepala, lalu tutup matanya, dan Kak Janti akan pimpin doanya untuk adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk berkat dan kasih setiamu, sebab sampai saat ini Engkau boleh mempertemukan kami kembali dalam ibadah
virtual atau online sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk duduk tenang di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami dan buat kami untuk memahami setiap firman Tuhan, perkataan yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, namun sebelumnya ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami layak ketika kami boleh membaca firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pembacaan firman Tuhan di minggu hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Yohanes ada di Perjanjian Baru dan adik-adik di rumah boleh membuka Alkitabnya masing-masing ya. Kak Janti akan bacakan ayatnya untuk adik-adik. Adik-adik boleh sama-sama melihat Alkitabnya di rumah adik-adik masing-masing. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah adik-adik, untuk lebih memahami tentang firman Tuhan yang barusan kita baca, Kak Janti punya cerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang ada di firman Tuhan pada hari ini. Nah, kita sama-sama lihat ya ceritanya. Suatu hari, di kota Betania, ada 3 orang bersaudara. Namanya Maria, Marta, dan Lazarus. Saat itu, Lazarus sedang sakit. Lalu Maria dan Marta pun mengirim kabar kepada Tuhan Yesus tentang sakitnya Lazarus. Di tempat yang jauh, Tuhan Yesus mendengar tentang kabar itu. Dan 2 hari kemudian, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat pergi ke kota Betania. Ketika sampai di sana, ternyata Lazarus sudah mati dan telah dikubur selama 4 hari. Maria pun menangis ketika menemui Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus tetap pergi ke kubur yang tertutup batu dan berkata, "Angkatlah batu itu." Lalu mereka pun mengangkat pintu batu itu agar kuburan Lazarus terbuka. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa, lalu dia berkata, "Lazarus, marilah keluar." Kemudian Lazarus keluar dari kuburan batu itu, dia berjalan dan hidup kembali. Maria dan Marta sangat bersukacita dan tambah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama melihat dan mendengar cerita yang dimaksud oleh firman Tuhan yang kita baca hari ini. Lalu apa sih yang ingin disampaikan dari cerita tadi? Yaitu, pertama, firman Tuhan pada hari ini ingin mengingatkan dan memberitakan kita tentang kebesaran Tuhan Yesus yang mampu melakukan banyak mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus bisa menolong yang kesusahan, bahkan Tuhan Yesus pun mampu membangkitkan orang yang mati hidup kembali seperti cerita Bapak Lazarus tadi. Nah, yang kedua, kita bisa belajar dari Maria dan Marta yang begitu mengasihi saudaranya Lazarus. Ketika Lazarus sakit, mereka berdua mencari-cari Tuhan Yesus untuk meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus untuk saudaranya Lazarus. Jadi, kalau kita ada kakak, adik, mama papa, atau keluarga kita di rumah yang sedang sakit atau sedang kesusahan, kita bisa belajar peduli dengan cara mendoakan untuk kesembuhan mereka dan untuk diberikan sukacita kembali buat mereka. Nah, yang ketiga, kita diajarkan untuk menjadi orang yang percaya dan selalu mencari Tuhan Yesus ketika kita menginginkan sesuatu. Jadi, kalau kita ingin menjadi anak yang cerdas atau yang pintar, kita bisa belajar sambil berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan pengertian dalam memahami pelajaran-pelajaran kita di sekolah. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini yang bisa disampaikan. Semoga adik-adik yang di rumah bisa memahami firman Tuhan yang sudah disampaikan dan kita sama-sama belajar untuk terus percaya hanya kepada Tuhan Yesus.
sekarang kita mau menutup firman Tuhan pada hari ini dengan doa, lalu kita akan masuk ke aktivitas. Kita bersatu dalam doa, adik-adik yang di rumah dalam sikap doa, dan Kak Dianti akan pimpin doanya untuk adik-adik. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Semoga setiap kami boleh memahami firman Tuhan pada hari ini, dan dalam hidup kami sehari-hari kami boleh melaksanakan sesuai dengan firman Tuhan. Ajari kami yang masih kecil untuk terus percaya kepada Tuhan, satu-satunya juru selamat kami. Ajari kami juga untuk selalu percaya dan rajin untuk beribadah dan berdoa hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kalau ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Kalau ada teman-teman kami yang sedang kesusahan, Tuhan Yesus yang boleh bantu. Dan kami juga terus berdoa untuk kondisi bangsa dan negara-negara di dunia, agar virus-virus yang ada boleh segera hilang. Dan Tuhan berikan pemulihan bagi bangsa-bangsa di dunia. Ampuni setiap kesalahan dan perilaku kami yang tidak baik, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, aktivitas kita pada minggu hari ini adalah ayat hafalan yang diambil dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Adik-adik hanya perlu menghafal ayat 25 ini dari awal sampai akhir tanpa perlu ada gayanya. Nah, selamat menghafal ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita tadi udah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang udah didengar adik-adik boleh diingat dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong ke mama papanya buat mengirim persembahan ke rekening yang ada di layar ini. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Oke, sambil mengumpulkan persembahan, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu, yaitu judulnya Aku Diberkati. Ini sekaligus lagu penutup ibadah kita ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Untuk menutup ibadah minggu kita pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami di sepanjang ibadah pagi kami ini. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar, boleh kami ingat dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bantu kami ya Tuhan, agar kami boleh dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang selalu menjagai dan melindungi kami. Sebelumnya juga kami mohon ampun ya Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, ibadah minggu kita udah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.